Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel NYG, channel YouTube, di mana channel ini akan mengungkapkan beberapa cerita misteri, baik narasumber maupun cerita-cerita yang diberikan oleh narasumber yang sudah memberikan ceritanya kepada email kami. Malam hari ini gue dapat sebuah cerita dari salah satu driver online yang kebetulan juga adalah sahabat gue sendiri. Cerita ini diambil pada tahun 2023, yang tepatnya berada di bulan April. Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah lebih bijaknya bagi teman-teman sekalian untuk like, share, and subscribe agar kami tim dari NYG lebih bersemangat untuk memberikan konten-konten yang lebih baik, yang lebih misterius daripada yang sudah-sudah. Oke, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi di salah satu kota yang ada di Indonesia, tepatnya di kota Karawang. Di mana kota Karawang ini yang kita tahu adalah kota industri, kota yang sudah mulai berkembang dengan UMR yang tinggi. Namun di balik itu semua masih terdapat beberapa cerita-cerita misteri. Salah satunya adalah cerita yang akan gue bawakan dari temen gue yang berprofesi sebagai driver online. Kejadian ini terjadi sekitar bulan April tahun 2023, di mana teman saya yang berprofesi sebagai driver online melakukan kebiasaannya sebagai driver kalong, atau bisa kita sebut adalah driver malam. Kejadian ini terjadi pada pukul 12:30 pagi, di mana tempat ini sebenarnya adalah tempat yang ramai dan dikelilingi oleh perumahan elit serta tempat nongkrong hampir sebagian warga Karawang. Sekitar pukul 12:30 pagi, Aris teman saya mendapat orderan dari aplikasi. Dia mendapat titik jemput di tempat yang tidak jauh dari tempat dia kumpul. Tanpa berpikir panjang, Aris langsung tancap gas untuk menuju lokasi penjemputan dengan tidak berpikir yang aneh-aneh. Saat Aris ini sampai di titik jemput, dia melihat pasangan yang berkisar antara umur 40 tahun. Aris langsung menghampiri pasangan tersebut dan menanyakan apakah mereka yang memesan. Dan sang pria dengan tegas menjawab, "Benar mas, saya yang memesan." Dengan cepat Aris segera mempersilahkan pasangan tersebut untuk masuk ke dalam mobil yang ia kemudikan. Sepanjang perjalanan, Aris tidak merasakan keanehan pada pasangan tersebut. Karena menurut penglihatan dia, pasangan tersebut normal, sebagaimana manusia pada umumnya. Aris pun tidak segan-segan untuk bercengkrama dengan penumpang tersebut, seperti pada biasa driver. Dikarenakan titik antar penumpang tersebut yang lumayan cukup jauh dari titik penjemputannya, yaitu di daerah Karawang Timur, dan dekat dengan salah satu perumahan mewah yang ada di Karawang Timur.
Serta berhubung hari itu mendekati Hari Raya Idul Fitri dan banyak jalan yang ditutup untuk arus mudik, maka Aris berinisiatif untuk melalui jalan utama dari kota Karawang. Keanehan ini mulai terlihat setelah Aris melewati salah satu jembatan yang ada di kota Karawang, di mana saat Aris berbincang-bincang santai, perempuan yang menjadi customer Aris atau penumpang Aris ini selalu tertawa. Aris pun selalu melihat spion dari tengah mobilnya. Namun, tetap Aris tidak melihat keanehan pada wujud penumpang tersebut. Aris pun melakukan perjalanannya dengan santai. Akan tetapi, Aris mulai curiga dengan penumpang tersebut saat melintasi salah satu makam yang ada di dekat tempat yang ia lalui, di mana Aris tidak mendapatkan respon dari percakapan penumpang tersebut. Di situ Aris masih tidak berpikir aneh-aneh. Dia masih berpikir mungkin penumpang tersebut lelah, atau penumpang tersebut tidak tertarik untuk menjawab, melayani pembicaraan teman saya. Namun setelah melewati kurang lebih 100-300 meter dari makam tersebut, Aris itu mencoba melihat kembali melalui spion tengahnya. Alangkah begitu terkejutnya Aris ketika ia mengetahui bahwa penumpang tersebut sudah tidak ada di kursi penumpang. Sehingga Aris tidak jauh mencari tempat di mana ia bisa untuk menepikan mobilnya tersebut. Setelah Aris menemukan tempat yang bisa untuk menghentikan kendaraannya, ia segera melihat ke arah belakang. Dan alangkah lebih terkejutnya ketika Aris mendapati di belakang atau di tempat duduk penumpang tersebut ada satu lembar daun bambu. Seketika itu pun ia segera melanjutkan perjalanannya dengan rasa takut dan merinding di sekujur tubuhnya. Namun ia terus menggerutu di dalam hati. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya sebagai biasa, sebagai driver online, melipir ke berbagai sudut kota Karawang untuk mencari penumpang. Akan tetapi Aris tidak mendapatkan penumpang yang ia nantikan. Ia pun segera memutar arah untuk kembali ke rumahnya. Akan tetapi hal aneh tersebut kembali muncul di mana Aris menjalankan kendaraannya seperti biasa. Namun Aris tidak dapat menemukan jalan ke rumah dia. Setelah ia berputar-putar sekian lama, Aris melihat jam yang ada pada handphone dia. Aris berniat untuk menelepon serta menggunakan aplikasi Google Maps. Namun Aris tidak mendapatkan sinyal pada handphone yang ia gunakan. Pada akhirnya, Aris pun memutuskan untuk turun dari kendaraannya. Aris yang heran karena ia menggunakan jalur yang sebenarnya setiap hari ia lewati. Namun, yang menjadi aneh, Aris tidak pernah melewati kebun yang saat ini ia lewati. Karena Aris sudah lelah dan jam pun menunjukkan sudah pukul 3:46 pagi, Aris memutuskan untuk turun dari kendaraannya dan mencari tempat untuk ia bersantai sejenak sambil menjernihkan pikirannya. Ia pun mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisap rokok tersebut.
Saat ia sedang menghisap rokok yang ia pegang, Aris sambil melihat-lihat dan mengingat-ingat jalan yang sudah ia lalui. Apakah ia tersesat atau bagaimana? Seketika ia melihat sebuah tembok perumahan, ia baru sadari bahwa itu adalah tembok dari perumahan rumah tempat tinggal Aris. Sehingga ia pun terus memainkan HP-nya, berharap untuk mendapatkan sinyal sehingga bisa ia pakai untuk membuka Maps dan menelepon istrinya. Aris sambil berjalan-jalan memutar, ia tersandung jatuh saat mendekati tembok perumahan tersebut. Setelah ia santai sejenak, ia sadar bahwa ia berada di lingkungan kuburan di dekat perumahan tempat tinggal Aris. Disitulah ia mulai terkejut bahwa ia tidak sedang berada di kebun, melainkan berada di dalam areal pemakaman. Bahkan yang lebih mengherankannya, pemakaman tersebut memiliki pagar yang digembok dan mobilnya ada di dalam areal pemakaman tersebut. Setelah ia sadar, ia berteriak-teriak minta tolong, namun tidak ada satupun warga yang mendengar. Saat itu ia sangat panik. Tiba-tiba Aris mendapatkan telepon dan ia sangat bersyukur di mana telepon tersebut adalah dari istrinya. Di situ istrinya mulai memarahi Aris karena Aris tidak sekalipun mengangkat telepon dia dan tidak ada respon saat di WA. Namun di situ Aris menjelaskan kepada istrinya bahwa ia sedang berada di areal pemakaman dan di mana dia tidak mendapatkan sinyal. Dan di saat itu pun Aris segera meminta bantuan kepada istrinya untuk segera melaporkan ke satpam tempat tinggal dia untuk membantu dia keluar dari area pemakaman tersebut. Akhirnya satpam bergerak menuju tempat Aris. Dan setelah itu akhirnya Aris bisa keluar dengan selamat. Bahkan hingga saat ini, baik Aris, istrinya dan satpam pun masih bingung bagaimana caranya Aris bisa masuk ke dalam area makam tersebut dengan mobil yang bisa juga masuk ke dalam areal pemakaman tersebut. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa di sekitar kita masih terdapat banyak misteri yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika kita. Dari cerita ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa memang kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Sekian cerita dari Aris. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bahwa sesungguhnya mereka itu ada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di channel saya, NYG Channel YouTube.